Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab yang kedua, yaitu teks cerita sejarah. Untuk teks cerita sejarah sama artinya dengan sejarah Indonesia dalam bingkai karya sastra. Nah, di sini nanti untuk bab kedua kalian akan mempelajari 5 poin. Poin yang pertama yaitu pemahaman teks cerita sejarah. Poin kedua, informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Poin yang ketiga, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Poin yang keempat, ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Dan poin yang terakhir, penyusunan teks cerita sejarah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas poin yang pertama, yaitu pemahaman teks cerita sejarah. Pemahaman teks cerita sejarah itu nanti yang akan kalian pelajari ada pengertian, fungsi, ciri-ciri, struktur, dan jenis teks cerita sejarah. Untuk yang pertama, yaitu pengertian teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan. Misalnya, mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Ini adalah pengertian teks cerita sejarah. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah itu ada 4. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Jadi dalam ciri-ciri teks cerita sejarah itu nanti contohnya adalah latar masa lalu, namanya juga cerita sejarah. Berarti nanti yang akan dibahas adalah latarnya masa lalu. Yang kedua, cirinya adalah disajikan secara kronologis. Kronologis itu berurutan, dari awal sampai akhir. Meskipun nanti ada alur yang sifatnya itu alurnya alur maju, alur mundur, tapi nanti ceritanya itu diurutkan atau berurutan secara kronologis. Yang ketiga, isi berupa fakta atau fiksi. Tadi sebelumnya pada pengertian itu ada berupa fakta atau fiksi. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau kata hubung waktu, temporal itu adalah kata hubung waktu. Selanjutnya yaitu jenis teks cerita sejarah. Jenis-jenis teks cerita sejarah itu tadi
teks cerita sejarah itu ada yang berdasarkan fakta sejarah, jadi fakta itu berdasarkan kenyataan, ya. Dan yang kedua itu ada yang teks cerita sejarah berdasarkan fiksi. Selanjutnya adalah struktur teks cerita sejarah. Dalam struktur teks cerita sejarah itu ada 6 poin, ya. Nah, di sini Ibu hanya menuliskan tentang poin-poinnya saja. Nanti untuk pengertian dan contoh-contohnya itu silahkan kalian buka modul Bahasa Indonesia bab yang kedua, ya, teks cerita sejarah itu di halaman 1 sampai halaman 4. Ya. Nah, di situ nanti ada struktur teks cerita sejarah. Ibu tuliskan secara lengkap dengan pengertiannya. Nah, kalau di sini Ibu hanya poin-poinnya saja. Yang pertama yaitu abstrak atau abstraksi. Yang kedua orientasi. 3 komplikasi. 4 klimaks. 5 resolusi. Dan 6 koda. Selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi teks cerita sejarah. Fungsi teks cerita sejarah itu ada 4. Yang pertama adalah rekreatif. Apa itu rekreatif? Rekreatif itu adalah untuk hiburan, ya. Jadi fungsi adanya teks cerita sejarah itu untuk hiburan yang pertama. Inspiratif, ya. Inspiratif itu untuk inspirasi, ya. Untuk inspirasi kalian setelah mempelajari teks cerita sejarah, ya, itu nanti fungsinya diharapkan kalian itu bisa menginspirasi kalian isi dari teks cerita sejarah tersebut. Ya, yang ketiga itu instruktif. Instruktif itu adalah pelajaran. Ya, fungsi dari teks cerita sejarah itu diharapkan bisa untuk pelajaran kalian. Isinya itu apa? Yang keempat atau terakhir itu adalah edukatif. Edukatif itu adalah pendidikan. Ya, itu 4 fungsi teks cerita sejarah. Untuk hiburan, inspirasi, pelajaran, dan pendidikan. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan, ya. Nanti jangan lupa kalian pelajari modul bab 2, ya, yang telah Ibu share. Ya, nanti di situ bisa kalian rangkum atau ringkas. Terima kasih, ya. Untuk pertemuan kali ini, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan sukses selalu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.